Bapak dan juga ada ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Bacaan firman Tuhan untuk kita pada persekutuan kaum bapak di awal tahun 2025 ini diambil dari kitab Perjanjian Lama, kitab Yesaya pasal 43 ayat yang pertama dan ayat yang ketujuh. Yesaya 43 ayat pertama hingga ayat yang ketujuh. Yesaya 43 ayat yang pertama hingga ayat yang ketujuh. Kalau sudah mendapatkan, kita akan membaca bersama-sama. Saya membaca ayat yang ganjil dan bapak-bapak, ibu-ibu akan membaca ayatnya yang genap. Yesaya 43 ayat 1 hingga ayat yang ketujuh. Allah adalah satu-satunya penebus. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan, yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Apabila kau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila kau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel juru selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh, dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk, dan yang juga kujadikan. Demikianlah pembacaan kitab suci, syukur kepada Allah. Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan, tema kita pada malam hari ini adalah jangan takut. Ya. Jadi di awal tahun 2025 ini kita diawali dengan pembacaan perenungan firman Tuhan dari Yesaya pasal 43, dibawa terang tema jangan takut. Nah, bicara takut ini, bapak-bapak, apa sih yang paling bapak-bapak takutkan dalam kehidupan bapak-bapak? Jujur, ya. Sakit. Paling takut sakit, tapi tetap sakit juga. Jadi ya nggak apa-apa, tapi itu menjadi satu ketakutan, walaupun pada akhirnya tetap sakit juga gitu. Tapi sakit itu menjadi salah satu dari ketakutan bapak-bapak. Yang lain lagi apa? Takut nggak punya uang gitu ya. Itu udah realistis ini. Nanti kalau nggak punya uang nggak bisa ngapa-ngapain kita gitu. Ya orang bilang segala-galanya bukan uang yang menentukan, tapi toh memang kalau nggak ada uang ya susah juga gitu. Tetap mau ke gereja aja kalau jauh rumahnya mau nge-grab perlu uang gitu. Jadi takut nggak punya uang, takut sakit. Kita realistis, kita belajar jujur dengan ketakutan kita. Yang lain lagi, apa yang menjadi ketakutan kita? Masa depan yang belum pasti. Ya. Yang masih lajang itu, takut belum dapat jodoh. Oh, Bapak sedang menjawab yang tidak. Bapak dulu seperti itu? Iya. Oh, iya. Tapi dapat juga ya Pak? Dapat juga. Dijodohkan. Cinta nggak walaupun dijodohkan? Jadi yang masih lajang kalau mau dijodohkan jangan takut ya, Pak Hadi Waluyo. Siapa yang masih lajang di sini?
Masih ada yang lajang di ruangan ini? Yang di depan. Oh, yang di depan. Oh, ya ini pelajarannya jangan takut kalau dijodohkan. Sebenarnya kakak saya, salah satu kakak saya juga dijodohkan dan baik sampai hari ini gitu ya. Jadi itu bukan sesuatu yang menakutkan dijodohkan gitu. Tapi Bu Lomi siapkan dijodohkan. Iya. Ya nanti kita bicara setelah ini. Gak apa-apa Pak. Yang penting 10 ekor sapi, 10 ekor kuda, emas batangan berapa gram. Yang penting itu bisa jalan jadi gitu ya. Bungkus gitu. Ya itu. Tapi memang betul ya, memang betul Pak. Makanya di gereja itu kan ada rumusan doa. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang sedang mencari jodoh. Mengingat pasangan hidup itu kan penentu kehidupan kita. Mau karir sebagus apapun, begitu salah pilih pasangan hidup, kacau semua. Artis besar di dunia yang terkenal dengan hancur karena salah pilih pasangan hidup itu Whitney Houston ya. Kalau suka musik, Whitney Houston itu penyanyi kulit hitam. Mencintai sekali suaminya, tetapi suaminya itu suka suka pakai narkoba dan karirnya hancur. Jadi itu menjadi satu ketakutan. Apalagi satu lagi, kematian. Siapa yang jawab Pak Sutino? Kenapa takut Pak kematian? Dosa saya masih banyak. Dosa masih banyak. Nggak apa-apa, betul. Kita berani. Iya. Iya. Yang menakutkan dengan kematian itu karena dosa masih banyak gitu ya. Iya. Ya, kegagalan. Pengennya macam sekarang majelis dan komisi sedang merancangkan program 2025. Ini jalan nggak ya? Jadi nggak ya? Takut-takut nggak jalan. Apalagi kalau sampai gagal gitu. Kegagalan ini contohnya kegagalan. Gerakan rumah tangga juga kegagalannya Pak. Takut kegagalan karena setiap rumah tangga itu kan inginnya maut yang memisahkan gitu. Tapi kegagalan itu sesuatu yang di luar kontrol kita yang bisa datang sewaktu-waktu dan itu menjadi satu ketakutan. Rumah tangga muda apa yang menjadi ketakutan Bapak Sinung yang baru berulang tahun tanggal 10 ya? Tanggal 10 kemarin ya? Sudah ngambil warso. Oh betul ya? Grade 11, Oh tanggal 11. Oh Mas Evan ya? Loh yang nama Sinung ini bukan Mas Sinung ini tanggal 10. Oh ya. Banyak umur lah, banyak umur ya. Beda orang. Nama-nama Sinung tapi itu ibu. Ini Mas ya. Mas Sinung apa ketakutannya? Ketakutannya mungkin yang simpel-simpel aja, telat masuk kantor. Takut kalau tidur tapi kebablasan. Iya. Iya betul. Betul Bapak Ibu. Itu betul sekali. Itu pergumulan saya setiap hari Minggu. Sampai kadang-kadang terbangun sendiri, oh masih jam 2 tidur lagi. Oh alarmnya belum bunyi, jadi tidur itu antara tidur dan gak tidur. Karena waktu saya menginjakkan kaki pertama kali di Tanjung Karang, saya sudah diingatkan jangan lambat. Itu saya diingatkan betul, jangan terlambat dalam ibadah. Gitu. Jadi itu betul dari satu ketakutan. Jadi saya punya alarm setiap hari Minggu itu. Tapi kalau masih tinggal sama Bude Kristen, saya tetap minta Bude kalau di pusat kamar saya masih gelap tolong diketuk. Apa tahu tanpa sadar saya matikan alarm. Jadi bangun lambat itu satu ketakutan buat kami yang baru mulai terjun ke dunia kerja atau pelayanan. Itu ketakutan sehari-hari yang dihadapi gitu. Siapa tahu HP-nya tiba-tiba error, nggak bunyi alarmnya, itu menakutkan sekali. Bayangkan ibadah minggu pendetanya belum bangun. Integritas itu kan kita masuk. Ya seperti itu kira-kira. Tapi ada imam itu fungsinya itu gitu ya. Ya itu, itulah ketakutan kita. Saya pikir kalau saya tanya terus ibu-ibu maaf, bapak-bapak akan lebih terbuka banyak hal ya. Saya belum ditanya. Ya, oh iya Pak, Pak Tua, mari mari Pak Tua silakan. Dan takut lewat bypass. Saya percaya. Jadi kemarin saya sama Pak Ketua, kami berdua saja melayani perjamuan kudus di Hargomulyo. Begitu pulang hampir mendekati flyover yang ada bypassnya itu, Pak Ketua bilang, Mbak Lomi, biar perjalanan kita agak panjang sedikit,
tapi jangan lewat bypass ya. Susah itu bahaya. Terus saya bilang nggak apa-apa Pak, juga sudah dipesan sama putrinya Dokter Yuliana. Mbak Lumi kalau ada jalan lain nggak usah ikut bypass karena saya baru habis menangani pasien, kepalanya nggak pecah tapi perutnya pecah di bypass itu. Jadi dirapikan yang khusus dan segala macamnya itu Mbak Alma yang bercerita begitu. Jadi kalau Mbak Lumi ada jalan lain sih pilih jalan lain, nggak usah ikut bypass. Sehingga ketika kemarin pas setiap bilang saya nggak nyaman lewat sini, kita pilih jalan yang lebih panjang, saya bilang nggak apa-apa karena saya juga sudah diberi peringatan akan itu. Ketakutan yang membawa antisipasi, kalau masih ada jalan lain ya silakan pilih jalan lain. Itulah ketakutan kita. Masih ada yang harus maunya ditanya tapi saya belum tanya. Ya ada yang bapak yang memperkenalkan saya pada GKSBS waktu saya mundur dari GPIB, lalu saya milih mau kemana ya, terus saya datang ke rumah bapak itu, saya diperhadapkan pada dua pilihan, metodis atau GKSBS. GKSBS kok saya pernah dengar ya, nggak terkenal di Duta Wacana. Duta Wacana itu miliknya GKI soalnya sama GKJ. Ada GKSBS, ponakan saya lagi jadi calon pendeta Wajipara gitu. Kemudian bapak sama ibu itu berdoa untuk saya, mendampingi saya mendaftarkan diri di GKSBS, dan jadilah calon pendeta GKSBS, dan sekarang jadi pendeta GKSBS, dan bapak itu ada di tengah-tengah kita. Sekarang saya tanya dulu sama bapak, Pak, apa ketakutan bapak? Waktu saya lagi patah hati, putus harapan dari dari GPIB karena disuruh magang lagi, banyak sekali proses untuk menjadi pendeta dan saya nggak mau. Saya bertemu dengan bapak karena putranya bapak itu teman saya di Duta Wacana waktu ngambil S2 di Duta Wacana. Mas Robert, itu teman saya, sahabat karib saya, Mas Robert itu. Ketakutan saya tuh, Kok Bapak Sukino Bu Lomi nggak betah di GKSP. Tapi kalau Bapak lihat sekarang gaya-gayanya nih, betah nggak gitu? Mudah-mudahan betah. Iya. Tapi saya juga nggak tahu tadi siang. Saat ini saya sedang nggak fit sebenarnya. Tapi ya puji syukur kok kalau udah di mimbar nggak lupa semua perasaan itu. Tadi mau datang itu berat banget rasanya, nyeri-nyeri gitu. Tapi tadi keluarga saya telepon, kenapa sakit? Bagaimana hatimu di sana, Bro? Malah mereka menduga ini masalah psikis, seperti yang Pak Sukino tanya. Kamu nyaman nggak di sana? Jujur sama kami. Nyaman? Nggak pernah saya pikirkan, saya nggak pernah pikirkan lain-lain. Tadi itu juga pertanyaan yang 1-2 jam sebelum kesini di waktu saya telepon. Tadi itu agak nyeri, ketika akan kesini tuh nyeri. Kemudian saya coba hubungi Mbak Dian, Bu, bisa nggak ibu gantikan saya dadakan? Waduh, saya mau ke dokter Mbak. Oh, ya udah pasti bisa lah. Tapi memang habis mandi kok segar ya dia. Nah tapi sebelum beranjak pergi mandi itu orang tua saya, pokoknya adalah dari pihak keluarga saya yang menelpon dan bagaimana perasaanmu di sana? Kamu betah nggak di sana? Hatimu ada di sana nggak gitu? Karena pikirnya sakit itu karena itu, Pak. Enggak. Saya sudah dipanggil di sini dan di sini ya tidak pernah memikirkan mau kemana enggak. Saya punya keinginan untuk studi lanjut dan itu saya sudah sampaikan sebelum menjawab ya kepada majelis jemaat. Tapi itu bukan alasan untuk pergi, karena saya ada bersama dengan bapak ibu karena saya studi dari daerah 3T, sehingga studi itu seperti kenikmatan buat saya. Sekarang aja saya kalau berdoa bingung, minta nikah dulu atau studi lanjut dulu ya, karena saya bingung, minta beasiswa saya jangan dihapuskan di LPDP atau nikah dulu, itu berdoa bingung Pak, karena kan studi juga ada batasan usia gitu, beasiswa itu. Nah nikah juga bapak ibu sudah kapan pendeta kita gitu ya, jadi saya nggak ada pikiran kemana-mana. Sampai Tuhan bilang misimu selesai dalam bentuk apapun begitu ya selesai. Selama saya masih dipanggil untuk bermisi di sini, jangan takut ya Pak. Baik Pak Hadi, silakan. Apa ketakutannya? Ini sebetulnya kalau ini bukan orang Jawa, tapi kami sarankan supaya ke GKSBS. Apa bisa kontak lebih baik dicoba dulu daripada nikahkan gitu. Tapi yang begitu kan ini bisa kita bikin di GKSBS. Bapak punya ketakutan ya saya. Ya, waktu itu ya di kayak kami kami kan bukan orang Jawa, tapi karena sebelumnya juga pernah ada hamba Tuhan yang di GKSB juga orang Medan juga bisa, kenapa enggak?
awalnya seperti itu. Tapi nggak betah Pak, yang di media itu nggak betah. Makanya pasti Iya. takut. Jadi dari Mahat inilah saya mengenal PKSBS. Di Duta Wacana kan nggak terkenal Pak Eko, jujur aja. Sampai saya ketemu sinode apa lagi di KSBS itu. Terus akhirnya saya naik bus, saya ke sana dan mendaftarkan. Entah Bapak pernah khawatir ya, tapi nggak menyampaikan. Karena pertimbangan Bapak dan Ibu waktu kita berdoa malam itu, katanya kalau metodis itu terlalu lama proses pendetaannya. Di KSBS aja. Padahal saya mau ke sinodenya Bapak. Saya sudah ke gereja metodis waktu itu ikut Bapak Ibu terus setiap hari Minggu. Gitu. Dan itu sempat menjadi kekhawatiran. Bisa jadi Pak Hati mengkhawatirkan anak orang. Ya terima kasih banyak Pak. Dan ternyata ada dalam rencana Tuhan. Seperti dalam hari ini. Terima kasih. Itulah ketakutan kita. Kita ada di posisi yang baik, kita ada di posisi yang benar, dan kita takut sesuatu yang tidak baik atau sesuatu yang tidak benar menimpa kita. Tetapi bacaan firman Tuhan kita pada malam hari ini unik sekali. Ya. Jadi orang-orang yang dikatakan jangan takut di ayat yang pertama tadi, mereka bukan orang baik-baik. Ingat, peristiwa Babel dan peristiwa Mesir itu adalah dua hal yang berbeda sama sekali. Kalau peristiwa Mesir itu adalah Yusuf orang baik yang akhirnya keturunannya beranak sampai menjadi banyak di sana. Kemudian orang Mesir melupakan jasa mereka lalu mereka dijajah. Mereka mengalami penindasan. Mereka orang baik yang mengalami penindasan. Itu Mesir. Lalu Tuhan datang dan membebaskan mereka. Tapi peristiwa Babel ini memang Tuhan dengan sengaja membuang orang-orang jahat ke sana. Orang-orang nakal ke sana. Orang-orang yang melawan itu sengaja dibuang ke sana. Jadi Babel bahasa lainnya adalah sekolah kehidupan. Ya namanya saya berdosa. Lalu karena saya berdosa saya dihukum, dibuang. Wajar saya takut. Tetapi kok iso yo gitu ya. Kepada orang yang nakal itu dibuang dan menjadi takut, Tuhan datang lagi dalam kehidupannya dan mengatakan jangan takut. Jadi bacaan kita pada malam hari ini, kalau orang yang membacanya, orang ini kan ada di dalam posisi Deutero Yesaya. Kedua, jadi Proto itu waktu mereka masih dalam keadaan keberdosaan, sudah diperingatkan sama Yesaya jangan berkoalisi. Mereka berkoalisi sama Mesir. Apa sih Pak kalau ada dua negara yang bergabung menjadi satu? Selain koalisi apa sih namanya? Sekutu. Mereka bersekutu dengan Mesir. Mereka bersekutu dengan Mesir kelihatannya menang. Tapi sebenarnya itu karena Ahas yang berdoa kepada Tuhan. Sebenarnya Tuhan sudah kasih tahu. Kekalahanmu nanti bukan karena kamu kalah dalam militer, tapi karena dosa. Nah mereka malah bersekutu dengan Mesir. Lalu tapi waktu itu Ahas bertobat dan dia minta Tuhan bantu dan menang. Tapi kedua kalinya ketika mereka tahu Asyur itu mau menyerang mereka lagi, mereka bangun Babel mau menyerang mereka bangun lagi sekutu. Asyur mau menyerang mereka bangun lagi sekutu dengan yang namanya Babel. Lalu terhadap bangsa Babel itu mereka undang, mereka tunjukkan ini harta kekayaan kami, ini bait Allah kami, ini Allah kami, dan ini tabut perjanjian, ini segala macam mereka tunjukkan. Nah waktu itu Yesaya sudah peringatkan, jangan. Tuhan menunjukkan bangsa itu nggak baik, hati-hati, mereka akan berkhianat gitu. Mereka awalnya sekutu tapi mereka berkhianat dan terjadi. Mereka akhirnya 100 tahun kemudian mereka diserang oleh bangsa Babel, lalu mereka ditawan dan mereka dijadikan orang yang dijajah di sana, menjadi bangsa tawanannya orang Babel. Gitu. Nah itu terjadi bukan kebetulan, tapi memang Tuhan yang sengaja membuang mereka. Sehingga nama lain dari Babel ini adalah sekolah kehidupan. Tadi itu ceritanya Proto Yesaya. Nah di Deutero Yesaya mereka sudah ada di pembuangan. Nanti Trito Yesaya itu mereka sudah kembali dari pembuangan. Nah yang kita baca ini kan Proto Yesaya itu sampai ayat 39, ayat 40 sampai seterusnya itu ada di Deutero. Nah sekarang yang kita baca ini adalah potongan ayat ketika mereka ada di Babel. Lalu ketika mereka ada di pembuangan yang disebabkan oleh dosa mereka sendiri, Tuhan mengatakan kepada mereka, jangan takut. Itu ada di ayat yang pertama dan ayatnya yang kelima. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau. Janganlah takut.
Kamu nakal, kamu dihukum. Dalam penghukumanmu orang yang menghukummu mengatakan jangan takut. Jadi ini sebenarnya hubungan yang mesra sekali sebenarnya antara Tuhan. Makanya antara Israel dengan Allah itu selalu digambarkan sebagai mempelai yang saling cinta mencintai gitu. Jadi dalam cinta itu ada hukuman, ya, ada bukan hukuman, ada peringatan, ada teguran dan seterusnya. Kemudian di ayat yang kelima Tuhan katakan lagi jangan takut, sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucu dari timur dan aku akan menghimpun engkau dari barat dan seterusnya. Tuhan mengatakan jangan takut. Sehingga pada malam hari ini bapak-bapak yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini indah buat kita. Mungkin dalam hati kita kita intimidasi diri kita sendiri bahwa tapi Mbak Lumi, kadang-kadang ketakutan yang muncul dalam hati saya itu kan memang karena dosa-dosa saya sendiri, begitu. Nah ternyata firman Tuhan malam hari ini datang bukan supaya kita teruslah berdosa, bukan. Tetapi bahkan dalam keberdosaan sekalipun Tuhan datang dan menyapa jangan takut. Tetapi ini memang firman ini datang kepada orang-orang yang sudah bertobat. Kalau kita baca di ayat-ayat yang selanjutnya, yang sebelumnya di pasal yang ke-41, bagian yang kedua, kalau bapak-bapak lihat di ayat 40, di pasal 40, di pasal yang ke-40 itu kan itu sudah masuk di Deutero Yesaya. Itu sudah berbicara tentang berita kelepasan. Gitu. Berita kelepasan itu kalau kita lihat di situ Tuhan sudah mulai menghiburkan hati mereka. Tuhan sudah menjanjikan akan membangkitkan seorang pembebas. Tuhan sudah berbicara tentang akan ada hamba Tuhan betul bahwa kamu berdosa dan kamu sudah ditumbangkan, sudah dipotong, sudah dipangkas, tetapi dari tunggul itu akan tumbuh tunas baru. Itu sudah ada janji. Lalu di pasal yang ke-43 itu dikatakan bahwa Allah lah satu-satunya pembebas. Ini sudah mulai ada perjanjian bahwa mereka akan dibawa kembali ke Yerusalem, dan di dalam perjalanan pulang mereka itu mereka akan dilindungi oleh Tuhan. Kembali di ayat yang pertama dikatakan, aku akan menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Jadi bapak-bapak yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini memang luar biasa. Setiap orang yang salah pasti dihukum. Setiap orang yang berdosa pasti dihukum. Babel ini adalah bukti bahwa setiap perbuatan jahat kita ada konsekuensi. Babel. Tetapi peristiwa Babel ini juga mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan bukan yang seperti itu modelnya. Tidak selalu ia menghukum dan tidak selama-lamanya ia menendang. Tidak dijauhkannya kita dari pelanggaran-pelanggaran kita. Sejauh timur dari barat, setinggi langit dari bumi, begitulah Tuhan mengasihi kita. Nah itu yang terjadi pada orang Israel pada waktu itu. Mereka bersalah, mereka dibuang ke Babel, tetapi Tuhan yang sama itu hatinya berbalik mengasihi. Tapi ini karena mereka menyesal dan bertobat. Dan sekali lagi karena mereka menyesal. Karena mereka menyesal dan bertobat, maka Tuhan datang, hatinya berbalik kepada mereka dan berjanji di ayat yang pertama akan menebus mereka. Di ayat yang kedua nanti, apabila engkau menyeberang pulang dari sana, air tidak akan membuat engkau celaka, sungai-sungai tidak akan menghanyutkan engkau, api tidak akan membakar engkau, begitu. Tuhan sudah berjanji yang luar biasa buat mereka. Oke, kamu dihukum, tapi setelah ini kamu akan dilindungi secara luar biasa. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Juru Selamatmu, aku penebus. Dan yang terakhir ini bapak-bapak, di ayatnya yang ketiga ini luar biasa, ini luar biasa sekali untuk saya sebagai teolog, sebagai pendeta ketika membaca ini Bapak Ibu. 3, 4, dan 5. Ternyata bapak-bapak yang dikasihi oleh Tuhan, Israel yang salah itu, yang berdosa itu, Tuhan menebus mereka dengan cara Tuhan menukar nyawa mereka. Tuhan menukar keterikatan mereka dengan pembebasan dengan cara menukar mereka tuh dengan 3 bangsa. Jadi Tuhan menebus mereka memakai 3 bangsa. Kalau nanti Kristus itu akan menebus kita dengan darah yang mahal, maka peristiwa Babel ini mereka ditebus dengan 3 bangsa besar sekaligus, yaitu Mesir, Ethiopia, dan Sheba.
Mereka ini ditebus. Mereka ditebus. Ini belum terjadi memang. Kita ada di Geotro, mereka masih di pembuangan. Tapi di sini sudah ada janji bahwa mereka akan ditebus menggunakan 3 bangsa. 3 bangsa itu dipakai untuk menebus satu bangsa yang berdosa ini. Mesir, Ethiopia, dan Sheba. Ini satu hal yang luar biasa yang kadang-kadang saya lihat, kadang-kadang Tuhan memanjakan anaknya itu seperti kita kadang-kadang manja sama anak kita. Ini tiga bangsa ini kalau kita lihat dengan sudut pandang gaya berpikir modern, maka kita melihat ada 3 bangsa yang dikorbankan untuk satu bangsa yang berdosa itu. Ini satu hal yang luar biasa. Bukan hanya kasih tapi manja. Begitu. Dan bagi saya luar biasa ya ketika saya takut saya salah gitu ya. Saya telepon teman-teman saya, coba dong kalau yang kalian ingat tentang ini. Iya memang begitu. Memang begitu. Karena 3 bangsa itu sedang menjadi 3 bangsa yang besar. Dan nanti akan dikalahkan oleh Asyur, oleh ya, dan mereka melihat Persia gitu, lalu Persia beta. Israel ini prospeknya begitu, kita juga kembalikan mereka. Jadi dengan Mesir, dengan Ethiopia dan Sheba, Israel itu ditebus. Kenapa Tuhan melakukan itu? Itu ada di ayatnya yang keempat. Karena Israel itu berharga, mulia, dan dikasihi. Maka untuk orang yang dipandang sebagai berharga, mulia, dan dikasihi itu, Tuhan kasih manusia-manusia dari 3 bangsa itu untuk menjadi tebusannya. Wah, ini luar biasa, Bapak-bapak. Makanya tadi saya bilang, walaupun tadi mau izin gak datang, tapi karena ayat ini luar biasa, saya kalaupun saya nggak sampaikan, saya juga rugi gitu. Karena ini memberkati saya dan saya harap ini memberkati Bapak-bapak gitu. Jadi tahun 2025 ini jangan takut, melangkahlah dengan pasti. Karena selemah apapun, serapuh apapun, kita jauh dari sempurna. Kita tahu hidup kita ini tidak pernah dekat, jauh sekali dari sempurna. Mau di pikiran kayak perkataan, perbuatan, kita jauh sekali dari sempurna. Tapi peristiwa Allah dan Israel itu menunjukkan yang jauh dari sempurna itu ternyata dia tetap berharga di mata Tuhan. Dia tetap mulia dan dia dikasihi. Bahkan bangsa yang 3 tadi, Mesir, Ethiopia, dan Sheba, itu dipakai sebagai gantinya mereka. Mereka ditebus, saking berharganya mereka, saking mulianya mereka di mata Tuhan, dan saking Tuhan mengasihinya. Karena itu jangan takut kalau ada penyakit, kalau ada pergumulan di dalam keluarga, kalau ada ketakutan akan kegagalan, kalau ada kekhawatiran, kalau ada dosa yang rasanya kita mengikat sekali, jangan mau diintimidasi, belajar melepaskan diri, jangan takut. Karena setidak sempurna apapun diri kita, ternyata kita tetaplah yang berharga di mata Tuhan. Kita tetap mulia dan kita tetap dikasihi. Karena kita ini adalah citra, kita adalah imago Dei. Nah ini biarlah firman Tuhan ini menjadi dasar untuk kita melangkah di tahun 2025 yang Pak Agus katakan tadi. Kita tidak tahu, aku tahu kan hari esok. Tetapi kita yakin, karena apapun hari esok yang menanti kita tidak akan bisa dipisahkan dari kasih Allah. Tidak ada yang mampu memutuskan kita dari kasih Allah. Kita berharga, kita mulia, dan kita dikasihi olehnya. Segala sesuatu akan dia pakai untuk menebus kita, untuk membebaskan kita, mengikat, melepaskan kita dari segala hal yang sedang mengikat kehidupan kita. Selamat berjalan dalam bebas, selamat berjalan dalam berani di tahun 2025. Terus genggam tangan Tuhan apapun yang terjadi dalam kehidupan Bapak-bapak dan keluarga kita semua. Demikianlah firman Tuhan. Amin buat firman Tuhan saat teduh untuk kita.